Baik, Bapak Ibu, kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 materi HCI. Kali ini kita masih membahas tentang design thinking, bagian yang ketiga, yakni bagian proses ideate. Nah, setelah sebelumnya kita memahami bahwa design thinking adalah proses yang iteratif yang dimulai dari empathize, memahami kondisi user, dan kita bisa lakukan interview, observation, dan sebagainya untuk menggali data user. Kemudian di week sebelumnya kita melakukan proses define. Proses define ini adalah kita mengidentifikasi masalah dan kebutuhan user dari data-data yang sudah kita gali sebelumnya. Nah, output dari define adalah biasanya berbentuk persona, task analysis, ataupun user journey map. Nah, di bagian yang ideate, bagian yang hari ini kita bahas adalah kita mulai merumuskan solusi-solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah atau tantangan yang atau kendala yang dihadapi oleh user. Nah, di dalam ideate ini eh, aktivitas utamanya adalah kita melakukan brainstorming bersama anggota-anggota tim desainer. Nah, akan seperti apa nanti kita bahas secara lebih mendalam di mata kuliah pertemuan kali ini. Nah, kemudian setelah tahapan ini tentu saja adalah prototype, kita mengembangkan mockup, dan tentu saja kita akan tes prototipe tersebut, apakah ide yang kita sudah rumuskan ya eh, sudah tepat guna, ya seperti itu. Nah, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu, apa itu proses ideate. Ideate adalah proses kreatif di mana kita melibatkan tim desainer untuk masing-masing memberikan ide-ide, mengenerate ide, ya. Dan ini biasanya dilakukan dalam suatu sesi bersama. Oke, misalkan menggunakan sesi brainstorming. Nah, seperti itu. Jadi ada eh, di week sebelumnya kita sudah merumuskan HWM questions, how might we questions, bagaimana jika ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rumuskan. Nah, itu akan menjadi bahan atau landasan kita mengadakan sesi ideate ini, sesi brainstorming ini. Nah, kita akan bahas dulu apa itu brainstorming ya. Jadi brainstorming adalah suatu sesi di mana ada diskusi bersama, diskusi kelompok untuk membahas atau menghasilkan ide yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dan sesi brainstorming ini biasanya dipandu oleh HWM questions tadi yang kita sudah buat di sesi sebelumnya. Nah, ada berbagai macam cara ya, cara untuk melakukan brainstorming ya. Pertama kita bisa melakukan brain dump. Ya, brain dump itu sesi brainstorming tapi individual, masing-masing individu. Kemudian kita bisa melakukan brainwriting. Ini adalah sesi kombinasi individu dan sesi grup. Oke. Yang ketiga adalah kita membahas tentang brain walking. Ya, brain walking adalah cara lain melakukan kombinasi sesi individu dan sesi bersama. Nah, kita akan bahas masing-masing setelah ini. Berikut adalah aturan dalam melakukan brainstorming. Yang pertama, kita menentukan batasan waktu ya supaya sesi tidak berlarut-larut memakan waktu yang terlalu lama. Yang kedua, kita siapkan pertanyaan-pertanyaan ya dan tujuan yang kita ingin capai serta kita hanya fokus pada topik yang dibahas. Oleh karena itu, biasanya sesi brainstorming dimulai dengan kita memaparkan HMW questions. Kita menunjukkan masing-masing HMW questions yang akan menjadi poin pembahasan. Supaya apa? Supaya sesi brainstorming menjadi fokus dan tidak melebar kemana-mana. Oke. Nomor tiga yang paling penting adalah hindari judgment, hindari kritik ya. Kita tidak boleh menilai, menjudge ide-ide milik orang lain pada sesi ini. Ya, kita tidak boleh memberikan penilaian buruk, ya, memandang enteng, memandang remeh ide-ide yang dituliskan oleh teman-teman atau peserta lain ya. Em, Kenapa? Karena di nomor 4 kita mengencourage ide-ide yang aneh,
ide-ide yang terkesan konyol gitu ya, dan ide-ide gila begitu ya. Kita mengencourage semua jenis ide. Oke, kenapa? Karena ini bisa menjadi potensi membuka solusi yang lebih baik, solusi out of the box yang mungkin tidak kepikiran oleh kita semua. Oke, tujuan dari brainstorming yang kelima adalah untuk quantity, bukan quality. Jadi semakin banyak ide-ide yang berhasil kita telurkan pada sesi ini, akan semakin baik dalam memberikan opsi-opsi ya untuk menentukan solusi yang terbaik. Oke, eh, nomor 6 berlawanan dengan yang nomor 3, kita tidak boleh menjudge, mengkritisi ide-ide aneh orang lain, tetapi sebaliknya kita mendukung ya, kita mendukung atau build on each other idea. Artinya ketika kita melihat ide orang lain, kita bisa support ide ini dengan memberikan apa namanya hint atau solusi, solusi tambahan atau ide lain tambahan yang mensupport ide ini. Jadi konsepnya brainstorming adalah kita saling mendukung ide satu sama lain sambil menuliskan ide-ide terbaik. Walaupun itu terdengar aneh, terdengar enggak mustahil untuk dilakukan, it's okay, tidak apa-apa. Karena kita aimnya adalah quantity. Kadang-kadang ide-ide tersebut susah untuk dituliskan, ya, dituliskan dengan kalimat gitu ya. Boleh saja kita menggambar ide tersebut, ya, be visual. Ada beberapa ide-ide yang mungkin perlu kita gambar supaya orang lain ngerti yang kita maksud. Itu ya, itu aturan dasar tentang melakukan sesi brainstorming. Gambaran ide aneh gitu ya, ide aneh atau ide yang nyeleneh gitu ya. Itu seperti yang dilakukan oleh Alex Tew. Alex Tew ini dia pernah membeli sebuah website, sebuah domain yang murah meriah 10 USD. Kemudian website ini halamannya dibagi menjadi 1000 kali 1000 grid, di mana setiap gridnya dia jual ya, dia jual senilai 1 USD ya dengan minimal pembelian 10 kali 10. Nah, ternyata Sitio ini berhasil menjual semua gridnya laku dengan nilai total 1 million USD dalam 1 tahun ya. Jadi ini websitenya orang-orang beli untuk nempelin apa? Nempelin apa namanya promosi logo mereka, brand mereka di situ. Dan ini ide yang aneh gitu ya, ide yang nyeleneh. Tapi ada aja yang mau ini ya, mau membeli gitu ya, mensupport ide ini. Oke. Nah, ini adalah satu gambaran contoh bahwa ide aneh atau ide nyeleneh itu jangan dianggap enteng ya, jangan dianggap remeh gitu ya. Karena ada ide-ide tersebut bisa jadi solusi yang brilian untuk eh, mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna. Oke, sekarang kita bahas tiga apa sub ya, tiga sub dari brainstorming. Yang sesi pertama kita bisa melakukan namanya brain dump ya. Biasanya kita lakukan ini di sesi awal begitu ya. Nah, apa itu brain dump? Brain dump ini adalah sesi di mana kita menuliskan ya, menuliskan mempersiapkan dulu problem statementnya ya, masalah rumusan masalahnya, tujuannya dan hal-hal penting yang diperoleh dari sesi sebelumnya, sesi apa define sebelumnya. Nah, kemudian ketika kita mengamati, membaca dengan teliti dan terbersit ide-ide yang muncul di otak, langsung ditulis. Supaya apa? Supaya nggak kelupaan. Ya, kita memang kecenderungan otak manusia adalah lupa hal-hal yang menarik penting yang kita pikirkan beberapa menit yang lalu. Dan itu sangat susah sekali untuk digali kembali, diingat kembali. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Brandam adalah kita memprepare problem statementnya, kemudian membaca dengan seksama, kemudian menuliskan ide-ide yang ketik saat itu muncul di otak, dituliskan di kertas. Nah, hal yang penting yang terjadi di Brandam ini adalah kita butuh waktu yang sendiri gitu ya, waktu yang sunyi. Jadi setiap partisipan melakukan ini secara individual dan di dalam kondisi ruang yang sunyi gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan di kertas atau sticky notes atau apapun one idea per note ya. Jadi ingat ya, idenya bukan ditulis
berbentuk list, tetapi kita tuliskan per kertas, per sticky note satu idea saja. Oke. Nah, kemudian nanti kertas-kertas ini akan dikumpulkan ya bersamaan dengan partisipan lain, lalu kita melakukan selection. Kita memilih the best idea dari eh, ide-ide tim desainer ini. Nah, metode memilih the best idea itu macam-macam. Ada post-it voting, ada four kategori, ada banyak ya. Ada banyak. Nah, ini saya akan bahas hanya beberapa saja yang umum dipakai. Yang pertama, post-it voting ya. Post-it voting ini tadi seperti saya katakan, peserta melakukan atau menulis ide-ide di post-it ya di dalam sesi braindom tadi dan ditempel ke whiteboard atau ditempel ke dinding. Kemudian masing-masing peserta juga memiliki stiker untuk melakukan voting. Nah, kemudian dilakukan sesi untuk voting di mana setiap orang membaca ide orang lain dan memberikan voting kepada ide yang mereka pilih gitu ya. Mereka dianggap ide yang terbaik yang bisa menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan kriteria mereka ya. Nah, sesi post-it voting ini mudah dilakukan, cepat dan membuat semua peserta berpartisipasi untuk memilih. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai metode post-it voting untuk memilih ide yang the best. Nah, ada cara lain ya, yakni four categories. Ya, four categories. Jadi cara ini adalah kita ide itu kita kelompokkan ya. Kita setelah dikumpulin semua, ide-ide tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori. Nah, empat kategori ini bebas, Bapak Ibu ya. Tidak harus sama seperti yang di PPT ya. Anda bisa lihat dari sudut pandang POV apapun ya. POV-nya harus dilihat juga dari kebutuhan dan kesesuaian penyelesaian masalah pada tahap define sebelumnya. Ini salah satu contoh saja ya. Ini salah satu contoh saja. Misalkan empat kategori yang saya tulis adalah pertama adalah visible. Visible itu adalah kategori yang artinya ide ini dapat dilakukan, memungkinkan untuk dilakukan dengan sumber daya yang kita punyai saat ini. Ya, ide ini praktis dan dapat dilakukan. Itu visible. Kemudian kategori yang kedua mungkin adalah desirable. Oke, desirable atau diharapkan. Ide ini menarik dan diinginkan oleh pengguna. Jadi ini kayak ide yang ideal, ya, yang kondisi yang diharapkan. Oke. Kemudian ada eh, viable. Oke, viable ini adalah ide-ide yang ingat ya, Bapak Ibu, ada ide yang dapat dilakukan tetapi viability-nya kurang karena bisa berpotensi tidak menghasilkan nilai atau keuntungan. Ya, jadi viable adalah ide-ide yang bisa menghasilkan nilai atau keuntungan bagi developernya, menghasilkan sisi baik, sisi positif bagi ke developernya. Ya, dalam artian menghasilkan cuan gitu ya, ide yang layak menghasilkan cuan. Kemudian yang keempat adalah ide yang inovatif, ide yang orisinil, belum ada sama sekali yang bikin dan kreatif begitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Tentu saja yang diharapkan sebenarnya adalah ide yang em, balance, visible, desirable, viable, dan inovatif ya dalam hal ini. Jadi ketika kita meletakkan posit-posit itu ke dalam empat kuadran ini, empat kategori ini, tim bisa sangat dibantu untuk melihat ide-ide mana dari berbagai sudut pandang serta bisa mengidentifikasi mana ide yang paling balance dan dapat dilakukan. Oke, itu yang for categories. Kemudian yang keempat ini adalah metode bingo selection. Ya, ini seperti kayak kita main bingo gitu ya. Jadi ada kartu-kartu bingo berisi kriteria atau pertanyaan-pertanyaan dari HWM sebelumnya kita tuliskan dalam bingo card. Lalu setiap peserta, setiap tim, masing-masing anggota melihat masing-masing ide yang sudah dituliskan oleh teman-teman. Dibacakan di depan masing-masing idenya, bla 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 bla. Nah, kalau kita merasa ide tersebut menjawab salah satu pertanyaan yang ada di bingo card kita, itu baru kita akan centang. Seperti itu ya. Jadi kita menandai kriteria-kriteria di bingo card untuk ide-ide yang
yang dibacakan di depan dan tentu saja proses ini berhasil menentukan ide yang paling relevan yang bisa menjawab HWM yang sudah disiapkan. Ya, tentu saja yang dipilih adalah eh, ide yang kartu bingonya punya banyak centang begitu ya, yang paling relevan. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah Know Wow How Matrix. Ini agak mirip dengan four kategori sebelumnya ya. Cuman perbedaannya adalah eh, pembagiannya dibagi empat. Now, now itu adalah ide yang visible dilaksanakan dan bisa langsung dilakukan saat ini. Jadi bisa dilakukan, sumber daya ada dan bisa dikerjakan dengan cepat dan dilaksanakan saat ini. Kalau kategori wow, itu artinya idenya sangat inovatif, kreatif, tapi kayaknya butuh sumber daya untuk dilaksanakan. Ya, wow, gitu ya. How, nah, ya how ini lebih dari sekedar wow. Idenya ini sulit atau rumit, ya. Idenya ini sulit atau rumit untuk diterapkan, tetapi bisa berpotensi jika dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada kategori yang empat, yakni wow plus now. Ini adalah ide yang inovatif dan praktis dan bisa dilaksanakan saat ini, mudah untuk dilaksanakan, ya, inovatif dan kreatif, dan biasanya yang wow plus now ini bisa apa namanya, bisa dianggap sebagai ide yang terbaik. Oke, nah ide-ide di Matrix ini tim dapat memprioritaskan ide-ide yang berada di posisi wow plus now, ya, atau yang mudah dilaksanakan dan inovatif. Ya, ini seperti ini. Ini adalah beberapa metode pemilihan ide-ide terbaik.